Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursiba Oktaviani dengan NIM 22500310552. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tutorial yang disusun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah aplikasi ke teknik sipilan 2. Untuk topik pertama yang saya bahas adalah delineasi daerah aliran sungai atau DAS dan layouting peta. Menggunakan aplikasi ArcGIS yang sangat penting dalam analisis, hidrologi, dan perencanaan bangunan air. Lokasi studi dalam tutorial ini adalah Bendung Sitakurak, tepatnya di Patok A7. Untuk pertama itu persiapan data, pastikan data yang dibutuhkan sudah lengkap, yaitu ada DEMNAS atau data digital elevation model Sitakurak dalam format .tif ya. Terus ada juga peta topografi, terus data curah hujan, sama data tutupan lahan. Selanjutnya, untuk membuat proyek baru di ArcGIS, pertama itu buka ArcGIS, terus pilih blank map ini, terus klik OK. Selanjutnya itu klik ini layers, terus properties, ininya koordinat sistem. Nah, karena untuk Bendung Sitakurak itu lokasinya ada di ini, klik projected coordinate system, terus yang UTM WGS 1984, terus North ini, terus cari yang zona 47N. Nah, biar gampang itu nanti klik di favorit biar ada di sini, jadi gampang nyari. Terus habis itu apply, oke. Nah, habis itu langsung aja nambahin sama gabungin data DEMNAS. Pertama itu klik add data, nah yang ini, terus langsung masukin semuanya aja di add, terus tungguin. Nah, ini udah muncul, ininya di minimize dulu. Nah, terus dicek dulu salah satu, klik properties. Nah, ini ya yang search. Nah, buat ini tuh pixel type-nya yang floating, terus pixel depth-nya 32 bit. Oke. Terus karena ini belum tergabung, jadi digabungin dulu pakai search. Klik mosaic to new raster. Nah, habis itu klik aja. Nah, ini klik semuanya. Terus tarik ke sini input. Terus buat outputnya, ini tuh bikin folder baru gitu. Bebas di mana aja. Kalau aku di sini folder baru ya. Salah. Yang ini. GIS. Klik aja gitu, terus add. Loading. Nah, buat namainnya itu merge underscore dem.tif. Nah, itu nggak boleh pakai spasi, jadi harus pakai underscore. Buat spatial ininya yang ini. Nah, ini tuh ada di geographic, terus world. Nah, yang ini. Oke. Terus nah, ininya tuh satu. Oh iya, ininya lupa. Ininya udah bener kan? Yang ini, nah ya udah. Terus ininya 32 bit float yang tadi kita cek itu. Terus oke.
Nah, tunggu deh sampai harusnya di sini tuh ada bola gitu, bola dunia muter lagi, nanti sampai muncul sini ada keterangannya. Tunggu aja. Sambil nunggu kita cek si customize ininya. Terus text action. Loading anjrit. Ya sudah. Ini checklist semua. Udah kena. Tadi ini. Nah, udah muncul ada tanda ini. Nah, ini tuh artinya udah muncul ya. Ininya kita unchecklist aja. Nah, ini checklistnya ini aja, terus pintu layer. Nah, ini udah kegabung semua, nggak kepisah-pisah kayak tadi. Terus selanjutnya project raster. Klik. Nah, input si image ini. Terus buat outputnya klik di sini. Masuk. Namain project dev. Jangan lupa. Save. Terus ininya zona 47N. Oke. Terus ininya itu aja. Oke. Tunggu lagi. Nah, ini nih. Loading sampai muncul lagi checklist kayak tadi. Nah, ini udah muncul. Seperti biasa. Terus abis ini tuh step selanjutnya nambahin base map. Ada di sini. Terus add base map. Pakainya kalau aku yang imagery aja. Buat cocokin lokasi sama peta topografinya. Terus terus tunggu lagi. Nah, ini udah muncul. Cek udah sesuai apa belum. Pelan-pelan. Loading guys. Ini udah benar dia ada di sini. Terus selanjutnya tuh ini overlay data topografi, tambahin peta situasi atau topografi. Nah, caranya itu di add data, terus cari ininya. Nah, ini, nah yang ini, yang tadi udah disiapin di awal itu ya. Terus klik. Nah, yang dipilihnya tuh yang emulsion sama polyline. Terus di add. Nah, ini udah muncul. Di zoom aja. Nah, ini kita coba si ininya matiin dulu. Nah, ini udah sesuai ya. Kita ngeliat guys.
begitu. Terus ini kan disesuaikan ya si posisinya teh, lokasi bendung pada base map. Nah udah, ini udah sesuai. Terus step selanjutnya resampling them. Nah di search resample buat biar minimize gitu, enggak. Ininya kita klik lagi, terus link to layer. Nah ininya matiin aja lah biar gak mulai guys. Nah gitu, terus klik. Nah input yang project ini, terus outputnya klik resample underscore dem 30.tif, save. Terus outputnya tuh ini lah, ininya 30, terus 30 ini default aja. Oke, klik. Terus loading lagi ya seperti biasa, tungguin aja. Nah ini udah, ininya checklist aja. Nah ini kayak udah tuh checklist. Terus selanjutnya tuh pengaturan dulu sih web processingnya biar environment, terus paralel, terus no, terus oke. Nah habis itu tuh selanjutnya itu proses analisis hidrologi. Nah diklik aja di sini ya, fill, terus ini. Nah input yang dari sampel, outputnya fill.tif, save. Oh iya ini, bentar, ini oke aja. Loading lagi seperti biasa. Nah ini udah, ini sebelumnya kita save dulu ya file si ArcGIS-nya atau ArcMap ini. Save. Nah di sini kita namain UTS update 2 aja. Nah save. Teksi pak. Nah terus selanjutnya tuh flow direction. Nah input civil ini, terus outputnya fdr, ini sih capsoknya matiin dot, terus saya ininya default. Oke, tunggu lagi. Nah ini udah muncul tuh kayak gini. Terus habis flow direction itu flow accumulation. Terus pencet. Nah input yang flow direction tadi, terus outputnya FACC aja. Nah terus udah deh, oke. Tunggu lagi. Nah ini udah muncul item kayak gini kan gak kelihatan. Nah ini bisa diklik kanan, terus properties, symbology, terus class field. Nah si class ininya tuh 2.
buat yang ini color yang ini biru, terus ini tuh ditarik ke mendekati 0, tapi jangan 0, mendekati aja. Nah ini mendekati, terus oke. Terus apply, oke deh. Nah ini kita cek, ini matiin. Kok nggak berubah guys, bentar. Color biru apply. Nah ini kelihatan nggak, kita zoom. Ini nih tuh si aliran sungai tuh kayak gitu. Terus ini klik aja buat dryer. Nah ini ya, kita lihat si smacknya nyalain tuh kayak gitu, kelihatan nggak ya, gitu lah pokoknya. Terus matiin aja ini biar gak nge-lag. Nah terus selanjutnya tuh nentuin titik bendung. Nah klik ini katalog, terus buat, nah aku tuh nyimpan di sini kan. Nah di sini tuh klik aja new, terus save file, namain titik bendung Sitakurak. Nah ininya poin, terus si zona ininya tuh di zona 47N. Terus oke deh. Nah di sini nih kan muncul ininya, kita coba ganti pakai warna ya, merah deh. Ya pokoknya terus oke. Terus salah, ini matiin salah biar terus kita zoom. Yang bukan di sini, yang di bawah. Oh bentar kita ininya aja, zoom to layer. Nah kita cari, sabar. Nah cari titik, karena aku titiknya di patok A7, jadi cari patok A7. Bentar, harap udah sabar. Nah gimana nih, sabar ini sabar.
harus di zoom, cuman tinggal di pan-pan. Kita mati dulu lah si ininya, si basement. Kecil. Ini masih di 24 menit. Sekarang tunggu ini bola dunianya muter. Nah, ini kan kelihatan, terus kita zoom lagi, cari A7. Nah, ini A7 yang di sini nih tuh harus ini sih kelihatan kan. Nah ini tuh ngetitikinnya harus masuk ke yang biru-biru ini, si aliran sungainya. Nah karena aku A7 jadi di sini set. Nah berarti di sini. Terus kita lanjut ini ya. Dan tadi kan udah start editing, terus ini more editing Windows, create pictures biar sini muncul nih. Nah dulu aja ini, terus klik deh di sini apa nih, taruh lupa ini A7. Nah ini berada di sini. Nah klik, nah udah nggak kelihatan ya. Nah itu nah kalau udah gitu stop editing guys. Nah ini tuh udah merah, udah kelihatan ya guys. Oke guys, coba salah bukan itu. Nah ininya merah aja benar, tapi saya coba gedein. Oke, nah ini di situ. Terus selanjutnya tuh search lagi nih, exit aja. Nah snap for queen. Klik terus input si titik pundung ini, terus si calculationnya tuh yang ini FACC. Terus udah oke. Tunggu, waduh. Nah udah nih, ini kita hitam aja dulu ya. Nah ini oke. Terus selanjutnya baru deh delineasi si balasnya. Oke, water save. Sini nih, input si flow direction, terus ininya di si snap. Gede
dinamain ini apa dinamain itu aku lupa. Coba kita ulang ini tadi sniper printer terus klik input si titik bendung terus itunya etc terus. Nah ini si output tadi lupa guys namain snap .div aja. Nah baru oke. Nah muncul kita jalan aja minimize terus baru dieliminasi si dasnya pakai sih. Nah input si flow direction situnya per volume si snap ini itu sudah oke. Outputnya lupa mulu main das sitak kurang .div set oke. Mulai loading. Nah di sini verifikasi si overlaynya tuh hasil das sama si data topografi. Nah kan kayaknya terus ini tuh udah sesuai benar di situ. Coba matiin. Ini udah benar ya bukan tapi tuh kemudian kita edit display ya benar. Ini satu aja karena pink ini bisa terus si ini ini yang pindah lanjut tinggal apa why ini nah ini transparannya kita coba 70 like nih terlalu transparan. Wih iya ya nah terus udah selanjutnya itu kita lewatin peta
Ini tuh. Hmm, sabar. Ini makin bawah, mulai belum ya? Nah, ini tuh pindah ke sini. Ini nyalain lagi deh. Nah, bentar, sama ke kanan, terus kunci ini benerin ke A3, terus landscape. Oke. Nah, terus ya atur-atur. Hmm. Hmm. Nah, tarik. Ini sisain buat keterangannya. Terus rectangle-nya cek, tarik nih. Terus gitu. Terus ya pakai tes. Ini no color, ini hitam. Oke. Terus rectangle lagi. Wait. Nah, ini tuh soalnya di sini. Itu kotak buat lihat sini. Nah, juga sama seperti yang color ini hitam. Bye. Ini terus. Betul. Sampai rapi. Ini rapi. Ini juga tas no color hitam apply. Oke. Ini lah. Nah, di situ di sini ke insert data frame. Belum. Ini activate dulu guys. Activate, terus sebentar.
Penyajian basement mengajari nah muncul. Terus ini kita ke masuk dulu deh. Oh iya, lagi gimana? Nah, ini ada muncul kayak ini. Ini. Oh iya. Ini aktif kan? Nah, terus cari sini nih. Nah, terus ini kan di sini ya. Habis itu add datanya tuh plus wait nih ini. Nah, ada sini terus add. Nah, ini kelihatan kan? Nah, kita akan keluar namanya. Di warna biru coba YK. Nah, terus kita ini lagi tinggal kertas color merah tebal 2. Nah, terus naik lagi ke ini. Harus sabar. Ini kok ini ya?
aja. Nah, sekarang udah dirapihin kayak gini. Sekarang lanjut insert picture. Mana? Nah, tulis komen nih, ini, nah ini. Nah, terus klik aja ke sini. Kayak burung gitu ya. Ini apa? Ya, taruh aja. Terus bisa di bold namanya Universitas Jenderal Ahmad Yani. Apply ininya kecilan loh kok 4 3. Nah, 3 aja. Terus di sini nice. Terus si judul gambarnya daerah aliran sungai Bandung Sitakorak Kabupaten Tasikmalaya Tengah. Nah, ini nice. Terus udah gak sih? Oh, ininya ya, belum di ini. Oke, kita activate properties grid. Kita ini aja dulu, default play. Jeleknya sudah speednya nyalain dulu. Wow, jelek. Nah ini, oh itu ya, properties style, bukan properties. Terus si ininya 8 lah, bold gitu ya, biar tunggu. Udah, coba play. Nah, kelihatan cuman si greedy nih si kotak itunya. Nah, kecuali mendingan terlalu ini 3. Oke, apply. Nah, udah kali ya segitu dulu, coba. Nice. Save, terus ini munculin udah jadi. Nah, ini dia peta. Oke, ini adalah video kedua lanjutan dari video sebelumnya. Kali ini saya akan membahas cara melakukan analisis frekuensi dan menentukan hujan rencana menggunakan software Hydronomon. Proses ini penting untuk mengetahui metode statistik apa yang cocok untuk data hujan yang kita miliki dan untuk menentukan nilai hujan rencana berdasarkan skala ulang. Untuk langkah pertama itu
klik file, terus new file. Nah di sini ketik aja namanya saldas sitakurak. Nah untuk variabelnya itu precipitation ini. Nah kalau time zone-nya yang ini udah. Buat ininya milimeter, buat precision nya 2 aja. Terus next. Nah ini time step-nya tuh annual, karena kita akan menganalisis hujan tahunan. Terus next. Nah ini default aja, jadi klik finish. Nah udah gini, itu klik ini. Nah untuk ulang hujannya itu dari 2005, 15 tahun ya, sampai 2019. Nah ini klik OK aja. Terus biar gampang, ini pakai insert multi record. Nah karena si 2005-nya udah dimasukin, jadi 14 tahun. Terus oke. Nah udah deh, 2019. Habis itu masukin si ininya yang udah dihitung, si data curah hujannya. Wait, ini data hujannya tuh yang ini, yang udah dikaliin sama si PCHA, PCHB, PCHC, PCHD yang di ArcGIS. Ambilnya yang maksimum ini, terus copy aja. Terus paste ke sini. Udah. Terus habis ini analisis deh si frekuensinya. Oke, cara frekuensi analisis ini ya. Nah ini. Nah biasanya yang suka dipakai itu metode normal, terus log normal, persen 3, log persen 3 sama Gumbel. Nah terus ini tuh udah deh. Nah ini dapet si grafik sama tabel hasil analisisnya. Terus abis ini tuh diuji tesnya pakai X-square test atau Smirnov sama Smirnov-Kolmogorov. Nah buat yang X-square test kita coba dulu, ininya default aja. Oke, nah ini langsung ada hasilnya, bisa dilihat semuanya. Enggak deh, ini ada yang reject, yang ini nih. Nah ini tuh berarti nggak bisa dipakai atau nggak diterima. Nah terus bisa dicoba juga si Smirnov-Kolmogorov, jadi dibandingin gitu. Nah kalau di sini nggak ada yang reject ya. Nah ini tuh bisa memenuhi semuanya, diterima semuanya. Tapi karena di yang X-square test tadi, yang si ininya, si Gumbel ini, yang mana tadi tuh? Nah yang ini reject, jadi tetap gak bisa dipakai karena si uji square testnya reject. Nah terus habis itu tuh nentuin hujan rencana. Ini yang maksimum. Nah diambilnya tuh 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, sama 100 tahun. Nah ini tuh tinggal ketik aja 2 tahun, 5 tahun. Nah klik OK. Terus nah tadi kan udah diuji nih si datanya tuh pakai X-square test sama Smirnov-Kolmogorov. Nah
dipilih tuh yang mana yang mau dipakai. Misal untuk data. Nah, habis masukin nilai kala ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, sama 100 tahun. Nanti tuh nilai hujan dan caranya bakalan muncul kayak gini. Nah, melalui si tes tadi, diambil yang mana yang mau dipakai, terus dimasukin ke Excel. Nanti jadi kayak gini. Nah, ini untuk kelompok aku, yang dipakainya itu Gambel. Terus ini untuk kalau ulang rencana 2 tahun didapatnya 147,329, dan ini sekian lakunya untuk sampai kalau ulang 100 tahun. Oke, itu dia langkah-langkah buat ngelakuin analisis frekuensi dan menentukan hujan rencana menggunakan hidronomon. Untuk Sitakurak, berdasarkan hasil analisis, metode yang cocok digunakan adalah Gambel karena diterima oleh uji statistik dan menghasilkan data hujan yang representatif. Oke, di video kali ini aku akan ngebahas 2 hal penting. Yang pertama itu cara ekstrak data klimatologi menggunakan ClimWatt dan analisis evapotranspirasi atau ETO serta hujan efektif menggunakan CropWatt. Kedua aplikasi ini saling terhubung. ClimWatt digunakan untuk mengambil data iklim dan CropWatt digunakan untuk menganalisis kebutuhan air tanaman. Langsung saja, yang pertama itu buka aplikasi ClimWatt. Nah, ini tuh untuk ekstra data klimatologi. Nah, ini tuh di pencarian ini cari Indonesia. Wait, kok nggak bisa? Oh, nah, sekarang bisa cari Indonesia. Terus pencet display all station. Titik yang ini, klik aja. Nah, situ dari daftar yang muncul, cari stasiun terdekat dengan lokasi DAS. Nah, misalnya buat aku tuh ini DAS Bendung Sitakurak. Nah, itu tuh ada di Tapanuli Tengah. Jadi yang paling dekat tuh ini stasiun Medan Polonia. Terus abis itu klik export yang ini, simpen di file khusus. Nih kayaknya gimana? Belum bikin file. Di sininya aja ya. Ya udah. Nah, export, terus sudah bisa aja create. Namanya jangan ini lah. Nah, namain UTS update. Coba create. Nah, di sini simpan. Terus klik ini deh, export. Nah, ini udah ada notifikasi berhasil, berarti file udah siap digunain di CropWatt. Terus ini klik aja OK. Sekarang lanjut ke analisis evapotranspirasi atau ETO di CropWatt.
Jadi pertama itu buka aplikasinya Cropwood. Nah ini. Terus, nah klik ini, Climate Open. Oke. Kan tadi udah tuh didapetin si ekstrak data klimatologinya pakai Climwood. Nah sekarang lanjut ke analisis evapotranspirasi atau ETO di Cropwood. Nah tadi ini tuh kan klik ini, terus langsung aja open, cari data yang udah diekstrak tadi. Nah aku kan di save-nya tuh di sini di OS yang C, terus cari Climwood. Nah ini langsung aja open. Nah udah langsung dapet si minimum temperaturnya tuh didapat 22,2 derajat Celcius, terus maksimal temperaturnya tuh 30,8 derajat Celcius. Terus di sini juga didapetin si ETO-nya tuh 3,82 mm per hari. Udah. Terus habis itu tuh ini nah nilai ETO tuh penting buat menentukan kebutuhan air tanaman dalam perencanaan irigasi. Habis itu analisis hujan efektif itu tuh yang ini tinggal pencet aja. Terus kayak tadi juga langsung open datanya, cari lagi file yang tadi. Nah kalau yang buat ETO tuh tadi dot pen. Nah kalau buat yang hujan efektif tuh .cli. Nah ini langsung aja di open. Nah langsung deh dapet buat hujan efektifnya tuh didapat 1440,7 mm. Nah biasanya nilai ETO dan hujan efektif digunakan dalam perhitungan kebutuhan air tanaman dan pola tanam. Contoh analisisnya tuh, nah kan pola tanam tuh dimulai di bulan Oktober. Nah bisa dilihat ETO tertingginya tuh ada di bulan Oktober, sedangkan yang terendahnya tuh ada di bulan Februari, 69,8 mm. Data ini tuh penting buat nentuin masa tanam dan strategi irigasi efisien. Terus udah. Nah oke, jadi itulah cara penjelasan singkat tentang cara mengambil data iklim dari Climwood dan menghitung ETO dan hujan efektif di Cropwood. Udah, untuk penjelasan video ke-3 dan 4. Halo semuanya, kembali lagi di video tutorial berikutnya. Pada video kali ini saya akan masuk ke video kelima, melanjutkan tahapan analisis hidrologi. Di video kelima, saya akan bahas delineasi daerah aliran sungai,
Taudas, serta analisis debit andalan dan debit banjir menggunakan HKMS. Nah, langsung saja. Wait. Nah, ini ya file, terus new project, create new project. Nah, dinamain nama proyeknya sesuai Bendung. Nah, aku tuh Bendung. Bendung Sitakurak. Nah, ininya di ini. Salah deng. Salah kakak. Nantilah. Nah, di sini filenya. Nah, di sini select, terus ininya metric, terus create deh. Nah, udah. Terus habis itu nyiapkan basin model, masuk ke menu ini komponen, terus create komponen basin model, terus yang ini namain Bendung Sitakurak, terus create. Nah, ini nih udah belum adaan. Terus habis ini tuh nambahin data si elevasi ininya, data elevasi damnya dari ArcGIS. Nah, karena aku udah buat, jadi langsung aja ngatur koordinasi di HKMS-nya. Nah, ini apa sih? Klik kanan pada layar dam. Tirin dulu ya, terus new. Belum. Ini GIS coordinate system. Nah, terus browse aja, cari deh filenya ada di mana. Dokumen kuliah ini, terus di GIS. Nah, yang ini, yang WGS 1984 zona 47N, terus select aja, terus di set. Udah. Nah, habis itu ini ngimpor data si damnya, masuk ke komponen, terus cirain data manager, klik new, terus namain aja misalnya dam Sitakurak, dam. Next aja, terus ininya save di nah, di sini di HKMS 2. Klik aja ini. Salah guys, bukan itu. Nah, ini tuh masukin yang di sampel dam. Wait, ini lah yang benar ini aja. Sampel dam mana ya? Nah, nih ini yang .pif, terus select aja, terus ininya meter, udah, terus finish. Nah, udah. Terus ini coba klik. Terus di ini di GIS-nya belum bisa ya. Ininya nah dam. Nah, ini udah muncul.
Terus GIS Cirem. Yang ini next nggak saja. Nih GIS yang ini yang sing yang dinas. Tungguin aja, ini agak lama. Oh enggak deh. Nah, udah. Habis itu klik ini stream. Identity stream. Where? Ya, baik kita lihat dulu ini. Oh, di GIS. Nah, ini. Nah, isi areanya tuh misal 50 km, jadi semakin kecil nilainya, semakin banyak aliran kecil yang terbaca. Terus langsung aja klik OK. Terus tungguin lagi. Oh, udah nih cepet. Nah, ini nih. Nah ya, zoom. Nah, nih. Terus, woi, salah. Nah, ini tuh yang bintik-bintik ini tuh sungai. Terus lanjut ke step nambahin titik bendung. Nah, klik lagi GIS, Breakpoints Manager, terus klik import. Nah, masukin yang itu, yang titik bendung. Bukan yang snap breakpoint. Yang bukan. SHP, iya, SHP titik bendung. Nah, ini. Nah, ini terus import. Mana? Kok nggak ada, guys? Kok nggak ada sih? Nah, ini deh, kita import. Coba, kok nggak muncul? Nah, akhirnya. Terus ininya tuh di rename jadi titik bendung. Ya, tadi teh. Nah, ganti rename jadi titik bendung. Rename. Nah, udah. Terus
Terus step selanjutnya itu mendelineasi dash. Nah, di tab lagi GIS, pilih delineate elements. Nah, ini pencet, namain aja SB. Terus ininya R, ininya yes, nya G. Terus klik delineate. Wih, kok gak bisa coba? Oh, tidak di yes ternyata guys, karena nah ini delineate, terus ini SB, terus itunya SB. Nah ini R, ini tuh SB itu sebasin. Yes, ini J aja junction. Terus yes, terus delineate. Kok apa delineate? Nah. Kayaknya kaki aku deh. Kaki aku ini. Kayaknya kaki aku masuk ke bawah. Wah. Kayaknya. Nah, kita coba ini tangan SB bilang R, yes, Y, yes, ya. Kok nggak bisa Mas dan R? Yes, coba kita lagi ya. SB, sebasin R, yes, J, yes, net. Tetap gak bisa, Mei. Kenapa ya? Oh, yes, break Win Manager. Udah.